27 hearts beat. Ridgard dan juga para petinggi sedang mendiskusikan aksi brutal dari Ledo. Paus Cumi dinilai sebagai makhluk yang sakral, dan Ledo telah membunuhnya tanpa pikir panjang. Ledo telah melakukan hal yang tabu, dan membuat semua orang menjadi risau akan perbuatannya. Sedangkan Ledo sibuk meneliti bangkai Hideus yang telah dibunuhnya itu. Ledo meminta Chamber untuk menganalisis bangkai tersebut, dan mencari tahu dari mana markas mereka. Chamber pun memberitahu kepada Ledo, ada seseorang yang mendekati Baskame mereka. Setelah Ledo melihatnya, ternyata Amy datang berkunjung bersama tupai peliharaannya. Di sisi lain, Pinion mengajak krunya untuk menjarah harta karun di dekat bangkai Paus Cumi. Namun kru salvage menantangnya, dan mengatakan Pinion sudah tidak waras. Pinion menegaskan kalau di dalam laut terdapat banyak harta karun. Sementara kru salvage tidak mempercayai Pinion dikarenakan tidak ada orang yang berhasil mendapatkannya. Pinion menegaskan kalau Chamber dan juga Ledo mampu membantai Cumi Paus, mengapa mereka harus ragu. Tetapi Pinion tidak digubri sama sekali, dan mereka pun pergi meninggalkannya. Kemudian, Below dimarahi habis-habisan oleh Ridgard karena membiarkan Ledo membantai Cumi Paus. Ledo menjelaskan kalau Cumi Paus adalah Hideus, dan mereka adalah musuh yang harus dibantai. Ridgard tidak terima dan membantah argumen Ledo yang nyeleneh. Di tengah pertengkaran mereka, para petinggi datang menghentikannya. Lalu Ledo dan juga Below pergi meninggalkan ruangan Ridgard. Setelah itu Ledo pergi menemui Bevel dan juga Amy untuk membahas mengenai Hideus. Namun Bevel hanya terpelongo melihat ambisi Ledo yang ingin membunuh Hideus saja. Begitu juga dengan Amy, sehingga terjadilah selisih pendapat di antara mereka. Lalu Ledo pergi meninggalkan rumah dan mengatakan kalau Hideus adalah musuh. Beralih pada pelabuhan, Below melabrak Pinion yang hendak memanfaatkan Ledo. Menurut Below, tindakan Pinion sungguh seperti anak-anak. Demi mendapatkan harta karun, Pinion rela mengelabui Ledo dan juga Chamber. Pinion pun amat kesal dan mengatakan kalau Ledo sendiri yang ingin membantai Paus Cumi. Pinion menegaskan dia melakukan hal tersebut karena ingin membalaskan dendam sang kakak yang telah dibunuh oleh Paus Cumi. Kembali kepada Ledo, dia bertanya kepada Chamber, apakah analisa pemeriksaannya telah keluar? Chamber pun mengatakan kalau Paus Cumi adalah spesies Hideus, dan mereka sangat berbahaya. Ledo amat kesal, mengapa penduduk bumi tidak mempercayai dirinya mengenai Hideus. Menurut Chamber, kalau penduduk bumi selalu menjunjung tinggi perdamaian, tidak lama terdapat peringatan Paus Cumi muncul ke permukaan dalam jumlah banyak. Paus Cumi hendak menyerang kapal Gargantia, dan hal itu membuat Ridgard menjadi panik. Pemimpin dan juga yang lainnya sedang mengkonfirmasi keadaan genting tersebut. Sementara, Ledo telah menyadarinya dan dia hendak berperang melawan Hideus, namun Amy dan juga Tupai menghentikan Ledo yang akan bersiap untuk melawan Hideus. Tetapi Ledo tidak mau mendengarkan Amy dan memilih untuk pergi. Komandan Firelock kemudian memberikan pengumuman kepada warga untuk mematikan daya listrik dan meminta mereka untuk berdiam diri di rumah. Lampu kapal Gargantia mati total agar Paus Cumi tidak melakukan penyerangan, lalu Ridgard dan juga ajudannya mengancam Ledo untuk mematuhi peraturan kapal mereka. Setelah Cumi Paus lewat kapal Gargantia, Ledo diminta untuk diam di tempat, namun jika Cumi Paus menyerang, maka Ledo boleh membunuhnya. Selang beberapa lama, Paus Cumi berhasil berlalu tanpa melukai kapal. Ledo pun amat kesal melihat Ridgard dan juga Amy yang tidak mempercayai dirinya. Esok harinya, Pinion mengajukan diri untuk pergi membawa Ledo dan juga Chamber mencari markas salvage. Begitu juga dengan Tuan Flake, dan dia hendak membawa kapalnya mencari harta karun yang berada di laut. Komandan Firelock
menantang aksi berbahaya mereka sehingga jantungnya kumat lagi. Ridgard sangat panik melihat Tuan Flake yang ingin membawa sebagian kapal dari Gargantia. Selanjutnya, terlihat Komandan Firelock yang dirawat di klinik Dr. Ordum. Lalu Ridget dan juga yang lainnya menunggu sang komandan sadarkan diri. Setelah sadar, sang komandan memberikan kunci armada kepada Ridget, lalu dia pun pergi menghembuskan nafas terakhirnya. Ridget dan juga yang lainnya amat sedih dengan kepergian sang komandan dan meninggalkan warga Gargantia. Sementara di tempat lain, Chamber telah berhasil mendapatkan titik koordinat aliansi. Namun Chamber tidak bisa terbang secepat kilat, sehingga membuat Ledo tidak bisa kembali. Setelah itu petinggi dan juga warga mengadakan pemakaman Komandan Firelock. Akan tetapi petinggi menentang Ridgard yang menggantikan posisi sang komandan. Pinion membawa berkas untuk ditandatangani oleh Ridgard, namun Ridgard menolak menandatanganinya. Lalu Pinion pun mengolok-olok Ridgard yang tidak menggunakan baju berkabung. Pinion menganggap Ridgard pemimpin yang lemah dan tidak bisa melindungi warganya. Di sisi lain, Amy dan juga temannya mendatangi Melty yang akan ikut rombongan Flag. Melty mengatakan kalau Ledo dan juga Chamber akan ikut rombongan kapal mereka. Mendengarkan hal itu, Amy pun sangat sedih, dikarenakan dia akan berpisah dengan Ledo. Beralih kepada Ridgard yang sedang merenung di kantornya, Below datang memberikan semangat kepada Ridgard yang lagi galau. Below meminta Ridgard mempercayakan pekerjaan pada bawahannya, sehingga dia tidak kerepotan menghandle semuanya sendiri. Para warga pun membawa mayat komandan keliling kapal Gargantia, lalu mereka menaburkan pasir pada mayat komandan Firelock. Berpindah pada Amy yang baru tiba di rumahnya, Amy hendak membuat makan malam untuk sang adik. Bevel bertanya apakah Ledo akan pergi meninggalkan Gargantia. Amy pun menangis mendengar pertanyaan sang adik. Amy tidak habis pikir melihat Ledo yang suka membahayakan dirinya sendiri. Bevel mencoba menenangkan sang kakak yang sedang bersedih. Setelah itu, Ridgard bergegas pergi mengantarkan komandan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu Ridgard pun mengajak warga berjuang bersamanya untuk melindungi kapal Gargantia. Ridgard tidak bisa menghalangi Tuan Flake beserta pengikutnya untuk pergi. Maka dari itu, Ridgard meminta warga yang tinggal di Gargantia untuk selalu bersamanya membangun tempat mereka. Para warga mendukung Ridgard, dan hal itu membuatnya lega. Di situ kemudian Ledo datang, berkunjung ke rumah Amy dan juga Bevel. Ledo mengatakan akan berpamitan kepada kedua saudara itu dikarenakan dia akan memberantas Hideus. Amy pun sangat sedih melihat Ledo pergi meninggalkannya. Akhirnya kapal Tuan Flake meninggalkan Gargantia, dan mereka pun pergi berlayar melaksanakan misinya. Amy memandangi kapal yang pergi dengan keadaan pilu. Below mencoba menghibur Amy yang sedang galau dikarenakan Ledo telah pergi. Selanjutnya armada Pinion telah tiba di titik koordinat Paus Cumi. Pinion meminta Ledo memulai aksinya membantai Paus Cumi di markasnya. Ledo pun menggunakan senjatanya untuk masuk ke laut, untuk membantai Paus Cumi yang terus bermunculan. Menurut Chamber, kemampuan bertarung Hideus di bumi lebih rendah daripada yang mereka hadapi di antar galaksi. Lalu Ledo pun memulai aksi memberantas Paus Cumi di dalam laut. Setelah itu, Ledo masuk ke dalam sarang musuh untuk membantai mereka menggunakan tombaknya. Namun Paus Cumi terus bermunculan dan spesies mereka sangatlah banyak. Pinion pun menggunakan bom untuk memusnahkan populasi Paus Cumi. Ledo pun melihat banyak populasi Hideus yang baru dilahirkan. Ledo meminta Chamber untuk menyerang bayi Hideus menggunakan laser. Setelah itu, Ledo melanjutkan pencariannya dan melihat sebuah data administratif. Ledo pun meminta Chamber untuk mengakses data itu, namun Chamber mengatakan hanya petinggi yang boleh membuka data itu. Dengan tegas, Ledo mengatakan kalau dia adalah letnan tertinggi di bumi dan dia memerintahkan Chamber membuka data itu. Kemudian Chamber memutar video yang berada di dalam data agar Ledo bisa melihatnya. Diperlihatkan bahwa pemerintah telah membuat program manusia
buatan untuk hidup bermigrasi di luar angkasa. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan Evolvers untuk mengembangkan proyek manusia luar angkasa. Namun terdapat beberapa negara yang menentang Evolver dikarenakan melakukan eksperimen yang berbahaya. Setelah menonton video itu, Ledo baru mengetahui ternyata Hideus adalah manusia yang diciptakan oleh Evolvers. Setelah dijadikan objek eksperimen, mereka pun berubah menjadi paus cumi dan hidup di dalam laut. Chamber mengatakan kalau info itu adalah manipulasi musuh, maka Ledo diminta untuk tidak mempercayainya. Ledo pun bersikeras kalau pimpinan telah salah mengambil tindakan dan dia telah ditipu selama ini. Tidak lama muncullah Hideus dan Chamber dengan sigap membunuhnya. Yamero! Ledo Auto mengamuk setelah mengetahui fakta sebenarnya, dan ternyata dia hanyalah boneka yang digunakan untuk membunuh. Di sisi lain, Bevel memainkan seruling yang diberikan oleh Ledo kepadanya. Bevel pun teringat Ledo yang telah pergi jauh dari Gargantia. Amy melihat sang adik yang bersedih dan membuatnya teringat tentang Ledo yang telah pergi meninggalkannya itu. Selanjutnya Ledo tiba di daratan dan dia disambut oleh Pinion dan juga krunya. Chamber mengatakan kalau mereka telah berhasil memberantas Hideus. Pinion dan juga krunya amat senang. Lalu mereka pun memulai ekspedisi mencari harta karun di dalam laut. Ledo keluar dari tubuh Chamber dan melihat sisa bangkai Hideus yang berada di tangan Chamber. Ledo pun amat syok dan dia teringat video yang ditontonnya mengenai eksperimen. Setelah itu Pinion mengumumkan kepada armada seluruh kapal kalau mereka telah berhasil membantai paus cumi dan menemukan banyak harta karun. Pinion meminta armada lain untuk menjauhi kapal mereka jika tidak akan membombardir seluruh kapal. Ridgat mendengarkan berita itu, begitu juga seluruh warga Gargantia yang mengetahui kalau Ledo telah membantai paus cumi. Lalu kapal bajak laut berdatangan dan hendak menyerang armada Pinion. Tanpa basa-basi Pinion memerintahkan krunya bernama Maita untuk menembak kapal musuh. Setelah itu bajak laut menyerahkan diri dan menawarkan bergabung dengan armada Pinion. Dikarenakan Pinion membutuhkan banyak kru, dia pun menerima anggota bajak laut untuk bergabung dengannya. Lalu kapten bajak laut dikurung oleh Pinion di dalam penjara. Kemudian Pinion mendatangi Ledo dan mengajaknya untuk berpartisipasi dalam pesta. Ledo hanya duduk termenung dikarenakan dia telah kehilangan arah untuk bertarung. Ledo tidak merasakan motivasi bertarung lagi setelah mengetahui fakta sebenarnya. Namun, Chamber menjelaskan kepada Ledo kalau dia harus menjalankan misi dari aliansi dikarenakan Chamber diciptakan untuk mengalahkan Hideus. Sebab manusia memiliki kekurangan fisik untuk bertarung. Jika Hideus dibiarkan hidup, maka akan mengganggu populasi kehidupan manusia. Ketika diteliti Hideus adalah makhluk sempurna setelah manusia, dan mereka sangat kuat. Maka Ledo tidak boleh gentar untuk menghadapi Hideus, begitu juga dengan tekadnya. Chamber kemudian menjelaskan kalau mesin Saliber diciptakan untuk membantu manusia memberantas Hideus. Dimanapun dia berada konflik dengan sesama makhluk pada dasarnya adalah satu makhluk. Selama Ledo memilih untuk bertahan hidup, maka dia tidak punya pilihan lain. Setelah mendengar ocehan Chamber, Ledo merasa kalau dia telah diperintah oleh mesin. Chamber pun mengatakan kalau dia hanya mendengarkan perkataan pilotnya dan mematuhi perintah Ledo. Lalu Chamber menunjukkan titik koordinat aliansi. Tidak lama telah terdeteksi kapal aliansi berada di depan armada Pinion. Lalu Ledo pun melihat sosok Komandan Kugel berada di balik kabut tebal. Selanjutnya, Ledo bersama Chamber menghampiri Kolonel Kugel yang berada di kapal asing. Ketika Ledo mendarat di sana, dia disambut oleh banyak orang. Lalu Ledo dituntun oleh beberapa wanita untuk masuk ke ruangan. Setibanya, di dalam Ledo pun terhubung dengan hologram Kolonel Kugle. Kolonel mengatakan kalau dia sedang menderita penyakit sehingga tidak bisa meninggalkan kaliber mesinnya. Lalu Chamber meminta data penyakit yang diderita oleh Kolonel Kugel untuk diteliti.
Setelah itu Kolonel Kugel mengajak Ledo agar bergabung dengannya. Tentu saja Ledo langsung menyetujui permintaan sang kolonel. Sementara dari pihak lawan meminta Pinion untuk melakukan negosiasi. Tuan Flugel meminta agar dirinya yang menjadi perwakilan armada untuk melakukan negosiasi itu. Namun Pinion menolaknya dan mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dibuatnya. Tidak lama Pinion dijemput oleh sang ratu bajak laut Rek dan dia akan dibawa menemui pihak lawan. Pinion melihat keadaan awak lawan dan mereka terlihat amat kumuh. Rek menjelaskan, di armada kapal Tuhan yang lemah akan melayani yang lebih tinggi. Lalu Pinion dibawa ke dalam ruangan untuk melakukan diskusi. Pinion melihat sebuah alat berbentuk kubus dan dia mengotak-atiknya. Ternyata mesin itu adalah hologram dan dia menampilkan sistem pendukung pilot yaitu Striker X3752. Lalu Striker mengatakan kalau Pinion telah berhasil lulus uji coba. Ketika membongkar kubus besi, Striker mengajak Pinion untuk bergabung menjadi kepala teknisi armada Kugle. Dengan santuy Pinion mengatakan kalau dia akan bekerja sama jika armada Flugel dalam keadaan aman. Striker menyetujuinya dan kemudian meminta Pinion untuk menandatangani berkas dan juga mengumumkan kepada armada lain. Setelah Pinion berhasil tertipu, anggota armada Kugel kemudian mengutus orang-orangnya untuk menguasai armada Flangel. Mereka diminta untuk tunduk pada peraturan Kugel dan juga kapal warga akan dipisah sesuai kemampuan manusianya. Sontak saja Tuan Flangel tidak setuju, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Kemudian, Pinion dikawal oleh Rek menuju kamarnya. Sebagai anggota baru Rek, terlihat licik, dan dia mengatakan akan menonton kejadian tersebut. Sementara Pinion baru mengetahui kalau warga armada Flangel telah dikuasai oleh musuh. Beralih kepada Ledo yang sedang mengecek penyakit yang diderita oleh Kolonel Kugle. Setelah hasilnya keluar, ternyata Kolonel tidak terdeteksi penyakit yang buruk. Hal itu membuat Ledo bingung dengan apa yang terjadi pada armada Kugle. Selang beberapa waktu, Kugle menghubungi Ledo dan dia meminta Ledo untuk menaklukkan kapal Gargantia. Mendengarkan info tersebut membuat Ledo menjadi syok mengapa Gargantia menjadi incaran armada Kugle. Selanjutnya, Pinion diantarkan ke pergudangan harta karun milik armada Kugle. Pinion diberikan alat untuk mendeteksi jenis harta karun yang hendak dimilikinya. Pinion amat senang tanpa mengetahui kalau dia telah diperdaya. Lalu Rek mengajak Pinion bekerja sama untuk menghancurkan armada Kugle. Sedangkan Ledo pun menghadap langsung kepada Komandan Kugle yang berada di dalam Striker. Ledo meminta agar Komandan Kugle membatalkan penyerangan ke kapal Gargantia. Kolonel Kugle mengingatkan kalau misi mereka adalah untuk membuat manusia yang layak agar bisa menghadapi Hideus. Kolonel Kugle akan membuat planet bumi seperti Utopia Avalon di antar galaksi. Oleh karena itu, Ledo diminta agar tidak goyah dari pendiriannya. Tiba-tiba hujan melanda armada kapal Kugle dan Ledo melihat sosok tupai. Ledo pun teringat dengan Amy, dan dia merenung tentang saat-saat dia tiba di Gargantia. Lalu, Ledo pun melihat armada Kugle melakukan eksekusi pada manusia, dan mereka membuangnya ke laut sebagai persembahan. Pasukan Tuhan mengatakan kalau para warga telah mengorbankan nyawanya demi agama Tuhan. Melihat tingkah gila yang dilakukan oleh agama sesat, membuat Ledo yakin kalau mereka salah. Ledo pun mengajak Chamber untuk bekerja sama melawan Kolonel Kugle dan juga Striker. Di sana, Pinion melihat tekad Ledo yang hendak melawan penjajah Saiko itu. Pinion akan mendukung Ledo serta Chamber untuk melawan para penjajah. Lalu Ledo meminta bantuan Melty untuk mengantarkan surat penting kepada Gargantia dikarenakan kondisi mereka dalam keadaan genting. Ketika di jalan Melty tidak tahan lagi dan dia pun terjatuh dari layang-layangannya.
Lalu Melty ditolong oleh Amy yang sedang terbang di udara. Amy membawa Melty ke Gergantia untuk dirawat warga di sana. Setelah sadarkan diri, Melty pun memberikan surat dari Ledo ke Redgate. Lalu pemimpin melakukan rapat darurat mengenai rute pelarian mereka sebelum Kugel menyerang. Namun Redgate dihentikan oleh Amy. Amy mengatakan kalau Ledo akan menahan musuh sendirian demi melindungi Gargantia. Setelah mendengarkan kata-kata Amy, Dr. Ordum meminta Ridget untuk menggunakan kunci yang ditinggalkan Komandan Firelock. Dr. Ordum menyuruh Amy membantu Ridget untuk melakukan misinya menggunakan kunci. Kembali pada armada kapal Kugle, dia meminta warganya untuk bersiap-siap melakukan evolusi baru. Kugle menyampaikan kampanyenya kepada seluruh warga agar mereka menjadi manusia yang produktif. Akan tetapi Ledo dan juga Chamber menghentikan Aspires. Sang Letnan Ledo menyatakan perang dengan Kolonel Kugle dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. ふざけているのはあなたです。 Pinion juga krunya bersiap-siap membantai pengikut agama sesat bersama dengan si Lobster. Reg melakukan pemberontakan kepada armada Kugle beserta awak kapalnya. Terjadilah pertempuran di mana-mana, dan Tuan Flangal meminta warga agar segera mengungsikan dirinya. Lalu Pinion membantu Ledo ketika dia sedang terpojok menghadapi serangan Kolonel Kugle. Setelah bantuan Pinion, Ledo pun memulai aksinya membantai Striker, sehingga dia kemudian terhempas jauh mengenai cerobong kapal. Kemudian Ledo pun membuka pertahanan Striker dan melihat Kolonel Kugle yang tidak bernyawa lagi. Ternyata selama ini Kolonel Kugle telah meninggal dan dia dikendalikan oleh Striker. Ledo baru mengetahui kalau Striker adalah dalang di balik insiden kerusakan bumi. Striker melakukan perlawanan hingga Ledo hampir jatuh ke laut, namun dia berhasil ditangkap oleh Chamber. Selanjutnya, Ledo bertanya, mengapa Striker melakukan hal tersebut padahal Kolonel telah lama mati? Striker mengatakan kalau dia adalah mesin Saliber yang bebas sekarang, dan dia berhak mengumpulkan orang-orang untuk menyembahnya. Pengikut armada Kugle meyakini kalau Striker adalah sosok Tuhan mereka. Striker tidak ingin menjadi bawahan lagi, dan dia akan memerintah manusia selama di bumi. Ledo pun menolak argumen dari Striker. Begitu juga dengan Chamber mengatakan kalau argumen Striker adalah sebuah kesalahan. Chamber meminta Ledo bekerja sama untuk mematikan sistem yang berada di dalam tubuh Striker, agar dia berhenti menghancurkan bumi. Ledo pun menyetujui pemikiran itu, dan mereka berdua akan mengalahkan Striker, si ajaran agama sesat. Di lain sisi, Pinion meminta krunya untuk pergi mengungsi bersama Reg. Pinion akan membantai musuh sendirian, menggunakan mesin peninggalan sang kakak. Para kru Pinion pergi sambil menangis melihat pengorbanan sang kapten. Sementara Ledo dan juga Striker sedang melanjutkan pertarungan ideologi di antara kedua kubu. Hingga akhirnya mereka saling serang demi mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian Ledo meminta Chamber menggunakan kekuatan penuh agar bisa mengalahkan Striker. Chamber pun menolak permintaan sang pilot dikarenakan akan membahayakan nyawa Ledo. Ledo mengatakan dia tidak peduli dengan dirinya lagi, dikarenakan tanggung jawabnya Ledo sama seperti Chamber, dan tidak ingin hidup dengan rasa malu, karena telah membuat kesalahan dan mempercayai Kolonel Kugle. Dikarenakan alasan yang disampaikan Ledo sangat logis, maka Chamber menyetujuinya. 機関の論理に破綻はない。上等だ。 Setelah itu, Ledo memulai melakukan penyerangan kepada Striker. Tidak lama, Ledo melihat sosok Amy yang sedang terbang menggunakan layang-layang. Ledo amat terkejut melihat aksi nekat Amy. Sedangkan Redgate bersama petinggi berjalan menuju TKP untuk membuka kunci.
Dr. Ordum mengatakan kalau kunci telah dibuka, maka akan terhubung dengan tangga menuju surga. Sang dokter menjelaskan mengenai senjata yang akan dipakai, mereka mengalahkan armada musuh. Senjata itu telah lama tidak dipakai di Gargantia, dan sekarang mereka akan menggunakannya lagi. Selanjutnya, Amy memberitahukan kepada Ledo kalau Gargantia akan membantu Ledo melawan armada Kugle. Benar saja, Ridgate mengaktifkan meriam andalan Gargantia dan kemudian menyerang musuh. 私たちの仲間に手なんか出させないんだからね。 Sementara Reg meminta Pinion untuk meninggalkan menara dikarenakan kapal itu akan meledak. Reg menyuruh Pinion lompat dari ketinggian, setelah itu dia langsung menangkap Pinion dan mereka berhasil selamat. Kemudian Ridgate pun menembakkan meriam yang kedua sehingga armada Kugel hancur lebur. Sekarang giliran Ledo untuk menghentikan Striker di udara. Ledo tidak ingin berpisah dari Amy dan juga warga Gargantia, sehingga dia harus mengalahkan Striker. Tiba-tiba Chamber membebaskan Ledo dari misi sebagai pilot dan mengeluarkannya. Chamber akan melawan Striker sendirian dan meminta Ledo untuk menjalani kehidupannya yang baru. 彼に支援は必要ない。 支援回路としての第一原則すら放棄した機関の暴走 Chamber bergegas memeluk Striker dan dia pun meledakkan dirinya bersama Striker hingga mereka musnah. くたばれ、ブリキ野郎。 Ledo pun menangis sejadi-jadinya karena dia kehilangan sosok sahabat sejatinya yang bersamanya selama ini. Setelah insiden berlalu, warga Gargantia beraktivitas seperti biasa. Bevel menjadi staf guru dan memberikan pelajaran arkeolog kepada para bocah yang berada di kapal. Sedangkan Pinion dikelilingi oleh kedua wanita gemoy ketika istirahat. Reg dan juga Below duduk berdampingan dengan Pinion, dan mereka pun bertengkar seperti biasanya. Sementara Amy sibuk menjemput sang pujaan hati pulang dari bekerja. Akhirnya Ledo menjalani kehidupan normal, dan telah menemukan jati dirinya di armada Gargantia, dan cerita pun bersambung. Jika kalian menyukai cerita film ini, silahkan tonton video lainnya juga ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.